1. Berdasarkan nilai gunanya, arsip dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Salah satu kategori arsip yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum adalah A. Arsip operasional, B. Arsip hukum, C. Arsip sejarah, D. Arsip sementara, E. Arsip aktif. Nilai arsip menentukan berapa lama arsip perlu disimpan. Nilai arsip dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. Nilai administratif, arsip yang memiliki kegunaan untuk tujuan administrasi yang berlangsung dalam jangka pendek atau menengah. 2. Nilai hukum, arsip yang memiliki kegunaan hukum dan perlu disimpan karena dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. 3. Nilai sejarah, arsip yang memiliki nilai sejarah dan perlu disimpan untuk kepentingan penelitian atau dokumentasi masa lalu. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan arsip. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan adalah A. Hanya terbatas pada lembaga negara dan pemerintah daerah, B. Eksklusif untuk para ahli kearsipan profesional, C. Meliputi peran serta perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan, D. Dibatasi pada kegiatan pelestarian arsip yang bernilai sejarah. E. Terfokus pada digitalisasi arsip-arsip kuno. Masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan, yang meliputi peran serta perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kearsipan. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 71 Ayat 1. 3. Secara garis besar, manajemen ASN meliputi A. Manajemen pegawai negeri sipil saja, B. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja saja, C. Manajemen PNS dan PPPK, serta manajemen tenaga honorer, D. Manajemen PNS dan PPPK, E. Manajemen PNS, PPPK, dan pegawai swasta yang bekerja di instansi pemerintah. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 27 Ayat 1. 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dihasilkan, dikelola, dan dimiliki oleh lembaga pemerintah atau badan publik lainnya disebut sebagai A. Informasi pribadi, B. Informasi publik, C. Informasi rahasia negara, D. Informasi komersial, E. Informasi internal perusahaan. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara, dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara, dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 14, Tahun 2008 Pasal 1. 5. Salah satu tujuan utama dari pengelolaan arsip dinamis adalah A. Memastikan semua arsip disimpan secara permanen, B. Menghapus semua arsip yang sudah tidak digunakan, C. Menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan bukti yang sah, D. Memudahkan penghancuran arsip yang bersifat rahasia, E. Mengurangi biaya penyimpanan arsip. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan, sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. 6. Setiap organisasi harus mengelola arsip dinamis dengan baik agar informasi dapat digunakan secara efektif. Salah satu tahap dalam pengelolaan arsip dinamis adalah A.
A. Penghapusan arsip sesuai prosedur resmi, B. Penggunaan dan pemeliharaan arsip, C. Penyimpanan arsip dengan sistem klasifikasi, D. Pemindahan arsip dengan pencatatan yang jelas, E. Pembuangan arsip yang tidak lagi digunakan. Pengelolaan arsip dinamis meliputi A. Penciptaan arsip, B. Penggunaan dan pemeliharaan arsip, C. Penyusutan arsip. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 40 Ayat 2. 7. Penumpukan arsip dapat menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan informasinya karena A. Arsip tersebar di mana-mana, B. Ruangan kerja penuh arsip, C. Arsip menjadi sulit ditemukan kembali, D. Tidak ada pengelola arsip, E. Arsip mudah rusak akibat faktor lingkungan. Penumpukan arsip dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan arsip yang diperlukan pada waktu yang tepat. Jika arsip tidak dikelola dengan baik, pencarian informasi menjadi lebih rumit dan memakan waktu. 8. Proses perpindahan arsip yang sudah tidak aktif lagi dari unit yang membuatnya ke tempat penyimpanan khusus, merupakan bagian penting dalam pengelolaan arsip. Keputusan mengenai waktu dan mekanisme pemindahan arsip inaktif ini, secara umum berada di tangan A. Arsiparis unit kearsipan, B. Kepala unit pengolah arsip, C. Pegawai yang bertanggung jawab langsung pada arsip tersebut, D. Pimpinan pencipta arsip, E. Tim audit internal perusahaan. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan diatur oleh pimpinan pencipta arsip. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 50. 9. Untuk menjaga kelestarian dan keaslian informasi yang terkandung di dalamnya, arsip statis perlu dipelihara secara berkala. Kegiatan yang termasuk dalam upaya pelestarian arsip statis adalah A. Membuang arsip yang sudah tidak terpakai secara berkala, B. Memindai seluruh arsip statis menjadi format digital, C. Menggunakan arsip statis sebagai bahan bakar, D. Melakukan pembersihan ruangan secara rutin untuk mencegah serangan serangga dan jamur, E. Meminjamkan arsip statis kepada masyarakat umum. Preservasi arsip statis adalah upaya memelihara arsip dari kerusakan yang diakibatkan oleh serangga, air, sinar matahari, jamur, kutu, dan juga gangguan dari orang-orang di sekitarnya. Segala macam upaya memelihara arsip dinamis yang telah digambarkan di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeliharaan arsip statis. Sedangkan menjaga arsip dari kemungkinan kerusakan dapat dilakukan dengan cara membersihkan ruangan secara rutin dari berbagai kemungkinan adanya binatang serangga, kutu, jamur, dan sebagainya. 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kewajiban apa yang harus dilakukan oleh lembaga kearsipan terkait dengan pengelolaan arsip? A. Membuat daftar pencarian arsip dan mengumumkannya kepada publik. B. Memusnahkan semua arsip yang sudah tidak digunakan. C. Menjual arsip bersejarah kepada kolektor pribadi. D. Menyembunyikan arsip penting dari akses publik. E. Mengizinkan siapa saja untuk mengakses semua jenis arsip. Lembaga kearsipan wajib membuat DPA yang meliputi arsip dan mengumumkannya kepada publik. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 60 Ayat 3. 11. Untuk menjaga kelestarian dan keterbacaan dokumen-dokumen bersejarah, seringkali dilakukan tindakan perbaikan dan perawatan. Proses perawatan terhadap dokumen yang sudah mengalami kerusakan, agar informasi di dalamnya tetap terjaga disebut A. Preservasi preventif, B. Preservasi kuratif, C. Digitalisasi arsip, D. Klasifikasi arsip, E. Akuisisi arsip.
Preservasi kuratif merupakan tindakan untuk perawatan dan perbaikan arsip atau dokumen dengan memperhatikan keutuhan informasi yang terkandung di dalamnya. 12. Sebagai peneliti yang ingin mengakses arsip statis di sebuah lembaga, hal-hal berikut ini wajib dilakukan, kecuali A. Meminta izin penggunaan arsip dari lembaga terkait, B. Menunjukkan identitas diri sebagai bukti bahwa Anda adalah pengguna yang sah, C. Mentaati peraturan yang berlaku di lembaga tersebut, D. Mencantumkan sumber arsip dalam karya penelitian Anda, E. Membawa pulang arsip statis untuk keperluan penelitian lebih lanjut. Kewajiban pengguna arsip statis. A. Wajib memiliki izin penggunaan arsip dari dinas, dengan menunjukkan identitas pengguna arsip statis dan tercatat sebagai pengguna arsip statis yang sah. B. Selain warga negara Indonesia, wajib mendapatkan izin penelitian dari lembaga yang terkait dengan urusan penelitian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Wajib mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan dinas dalam memanfaatkan atau menggunakan arsip statis. D. Wajib mencantumkan sumber dari mana arsip statis diperoleh. E. Dilarang menggandakan setiap arsip statis yang digunakan, tanpa seizin dinas sesuai dengan wilayah kewenangannya. F. Wajib menggunakan arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Salah satu prinsip penting dalam penyimpanan arsip menurut SOP adalah A. Arsip disimpan sesuai dengan tanggal penciptaannya, B. Arsip hanya disimpan dalam satu jenis media, C. Semua arsip disimpan dalam satu ruang tanpa pengelompokan, D. Arsip yang sudah tidak relevan harus langsung dimusnahkan, E. Arsip harus disimpan dengan mengutamakan keamanan dan kerahasiaannya. Prinsip yang benar adalah arsip harus disimpan dengan mengutamakan keamanan dan kerahasiaannya. SOP kearsipan mencakup pengaturan yang ketat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi dalam arsip. 14. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perilaku kerja seorang arsiparis dapat didefinisikan sebagai A. Kemampuan teknis seorang arsiparis dalam mengelola arsip, B. Setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh arsiparis dalam menjalankan tugasnya, C. Jumlah arsip yang berhasil dikelola oleh seorang arsiparis dalam waktu tertentu, D. Pendidikan formal yang dimiliki oleh seorang arsiparis, E. Pengalaman kerja seorang arsiparis dalam bidang kearsipan. Perilaku kerja arsiparis adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional merupakan sistem yang dirancang untuk memudahkan akses publik terhadap informasi arsip. Secara umum, komponen standar pelayanan yang ditawarkan oleh SIKN dan JIKN terdiri dari A. Pengarsipan, klasifikasi, dan retensi arsip, B. Digitalisasi, preservasi, dan migrasi arsip, C. Pengembangan sistem informasi dan teknologi, D. Proses penyampaian pelayanan dan proses pengelolaan pelayanan, E. Analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem, dan evaluasi kinerja. Komponen standar pelayanan SIKN dan JIKN terdiri dari A. Proses penyampaian pelayanan, dan B. Proses pengelolaan pelayanan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan ANRI Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 4 Ayat 1.